Materi PPKN Tema 7 Kepemimpinan Subtema 1 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum kita mulai kelas hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pagi ini ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu mau lihat siapa yang tidak hadir ya. Siska masih belum hadir. Oh, Budi. Hari ini Budi tidak masuk ternyata ya nak ya. Ada yang tahu ini kenapa nak? Kenapa Budinya tidak hadir? Oh, temannya lagi sakit ya. Oke. Ibu minta sama teman-teman yang dekat dengan rumahnya Budi, coba dijenguk dulu Budinya supaya dia lebih lekas sembuh. Beri semangat sama Budi supaya dia boleh cepat datang ke sekolah dan belajar bersama-sama dengan kita, oke? Ya. Semalam kita sudah mempelajari sesuatu yang baru. Anak-anak ibu masih ingat tidak? Ya. Ibu mau tes ya. Siapa yang masih ingat dengan apa yang sudah kita pelajarin semalam? Ayo mulai 1, 2, 3. Tetap sehat, semangat, yes. Sekali lagi nak. Tetap sehat, semangat, yes. Iya bagus, ternyata semua anak-anak ibu bisa lancar ngelakuinnya, gak ada yang lupa. Oke. Anak-anak ibu, sebelumnya ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak materi kita hari ini tentang apa? Materi PPKN kita hari ini tentang, iya benar, tentang kepemimpinan. Nah, tujuannya apa nak kita mempelajari materi ini? Tujuannya supaya anak-anak ibu semuanya mengerti apa itu kepemimpinan, apa tugas sebagai seorang pemimpin, dan juga anak-anak ibu kelak suatu saat bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik dan benar. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan atau pemimpin itu adalah orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu dengan bijak serta bertanggung jawab. Contohnya, seorang ayah memimpin keluarganya di rumah. Tanggung jawab ayah sebagai pemimpin keluarga harus memberi contoh yang baik, memenuhi kebutuhan hidup keluarga, melindungi keluarganya, dan sebagainya anak-anak ibu. Nah, sekarang bagaimana keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan kepemimpinan? Pancasila sebagai pandangan hidup kehidupan masyarakat dan bangsa. Seorang pemimpin akan berhasil dalam memimpin jika ia dapat memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Seorang pemimpin memiliki beberapa anggota. Nah, artinya pemimpin memiliki tugas yang harus dia emban. Oke, sekarang pertanyaan ibu ya nak. Dengarkan. Apa saja tugas seorang pemimpin tersebut? Ya, siapa yang bisa jawab nak? Coba sebutkan. Yang pertama, apa tugas seorang pemimpin? Ibu kasih kata kunci tadi, yang pertama itu anggota. Oke, ada yang bisa? Iya benar, coba sebutkan. Apa tadi, ulangi nak? Iya, mengatur anggotanya. Benar sekali, itu yang terpenting. Seorang pemimpin itu harus mampu mengatur anggotanya. Sekarang yang kedua, siapa yang bisa jawab? Ya, selain mengatur apa lagi nak? Coba pikirkan lagi, masih tentang anggota juga. Coba ya. Iya benar, menyatukan para anggotanya nak. Ya, itulah tugas seorang pemimpin. Itu sangat penting. Pemimpin itu harus mampu mengatur seluruh anggotanya agar mencapai tujuan bersama. Oke, yang ketiga, siapa yang bisa nak?
Ada lagi yang bisa menjawab yang ketiga? Oke, Ibu bantu ya. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus bisa membimbing atau memandu para anggotanya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau kelompok tersebut, ya. Itu sangat penting. Nah, jadi ada 3 tugas penting dari seorang pemimpin. Yang pertama tadi diingat ya. Yang pertama tadi apa? Mengatur anggotanya. Yang kedua, menyatukan seluruh anggota dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, itu adalah memandu atau membimbing para anggotanya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sebuah organisasi ataupun kelompok. Ya, jelas ya nak ya? Oke. Nah, apakah anak-anak ibu sudah tahu contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, ibu akan jelaskan. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan perintah, agama, dan kepercayaan kita masing-masing. Yang ketiga, toleransi beragama. Artinya, kita harus saling menghormati antar pemeluk beragama. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke, sampai di sini cukup jelas nah? Ada yang masih belum dipahami? Ayo silakan ditanya nah, ada yang masih belum dimengerti? Oke, semuanya bagus ya? Semuanya bisa mengerti. Nah, di pembelajaran hari ini Ibu akan membagi beberapa kelompok terdiri dari 4 orang ya. Satu kelompok itu 4 orang, Ibu yang pilih supaya jangan ribut ya. Kelompok 1 itu bangku pertama dengan bangku kedua. Itu kelompok 1. Kelompok 2 itu bangku ketiga dengan keempat. Dan seterusnya kelompok 3 bangku kelima dan keenam. Oke, paham ya nak ya? Iya. Di tugas diskusi ini Ibu akan memberikan 2 pertanyaan saja untuk kalian diskusikan. Coba didengarkan dan dicatat ya nak ya. Pertanyaan yang pertama, buatlah sepenggal cerita tentang penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ulangi sekali lagi. Buatlah sepenggal cerita tentang penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, tuliskan 8 ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Oke, tuliskan 8 ciri-ciri seorang pemimpin yang baik. Nah, dari kedua pertanyaan yang Ibu berikan, masih ada yang belum dimengerti nah? Ibu kasih waktu untuk bertanya, biar Ibu jelaskan kalau masih ada yang belum paham dengan pertanyaan dari Ibu. Oke, semua paham? Iya, hanya 8 aja nak. 8 ciri-ciri saja coba disebutkan. Ciri-ciri seorang pemimpin yang baik itu bagaimana nak ya? Coba itu kalian diskusikan dan membuat cerita. Ibu harap kerjasamanya dalam diskusi itu benar-benar terjalin ya. Ibu mau lihat keaktifan kalian masing-masing ya. Jangan ada yang kerja sendiri atau pura-pura sibuk ya. Ibu perhatikan loh dari sini. Oke. Nah, Ibu berikan waktu diskusi kalian selama 15 menit dari sekarang. Ibu ingatkan sekali lagi, semuanya harus aktif dalam diskusi ini ya. Benar-benar aktif, jangan hanya cerita-cerita. Oke, Ibu tunggu dari sekarang.
Iya, waktunya nak tinggal 2 menit lagi ya nak ya. Ayo cepat dikerjakan, cepat disiapkan ya. Ini sangat mudah loh pertanyaan dari Ibu Masih. Ayo cepat nak, cepat. Tinggal 1 menit lagi. Ya, waktunya habis. Ya, semua letakkan pulpennya. Letakkan semua alat tulisnya. Jangan lagi ada yang menulis ya. Waktunya sudah cukup banyak loh Ibu kasih. 15 menit untuk 2 soal itu sangatlah banyak. Ya, oke. Siap semua. Ibu akan suruh setiap perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Ibu mau kelompok 3 dulu yang maju ya. Coba nak, kelompok 3 bacakan hasil diskusinya. Jawaban yang pertama tadi coba Ibu mau dengar. Semua teman-temannya dengarkan ya nak ya. Iya. Untuk cerita yang pertama, sepenggal cerita dari kelompok 3, Ibu rasa sudah cukup bagus ya tentang penerapan sila pertamanya, dapat kok masuk. Di situ kalian jelaskan ada tentang toleransi beragama. Seorang ketua RT ya, dia sangat menghormati warganya yang berbeda agama di situ ya. Dia menjaga keamanan saat warganya sedang beribadah, saat warganya sedang melakukan acara ibadah ya. Oke, bagus. Untuk jawaban yang nomor 2, ciri-cirinya tadi sudah hampir benar semua. Dari 8 poin itu sudah 6 yang benar. Oke. Nah, sekarang Ibu minta kelompok 5. Coba kelompok 5 maju dulu nak. Ibu mau dengar hasil diskusinya. Kita dengarkan sama-sama ya nak ya. Ya, bagus. Untuk kelompok 5, Ibu juga memberikan apresiasi untuk cerita yang sudah kalian buat nak. Ini ceritanya sangat menarik. Ibu sangat suka ya. Dan untuk ciri-ciri seorang pemimpin tadi, ini juga sudah hampir memenuhi, sudah hampir benar. Dari 8 ada 7 yang benar. Oke, bagus. Dan untuk kelompok yang belum maju hari ini, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan hasil diskusinya sekarang, dan lusa Ibu akan suruh kalian untuk membacakan kembali hasil diskusi kalian ya. Nah, sebelum materi kita tutup hari ini, Ibu mau tanya secara acak lagi. Yang pertama untuk anak Ibu yang paling cantik namanya Sepri. Iya, coba nak, Ibu mau tanya. Tadi ada 3 tugas seorang pemimpin. Coba sebutkan apa aja itu nak? Oke, bagus. Benar-benar luar biasa anak Ibu Sepri bisa ingat pelajaran kita yang tadi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Ibu mau tanya sama anak Ibu namanya Sriju. Ya, Ibu mau tanya. Tadi kita bahas tentang keterkaitan nilai loh nak. Nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan. Coba jelaskan bagaimana keterkaitannya nak. Bisa? Oke, tepat sekali jawaban anak Ibu Srijul. Benar sekali. Pancasila tadi itu merupakan pandangan hidup kehidupan masyarakat dan bangsa. Ya, seorang pemimpin dikatakan berhasil jika ia dapat apa tadi? Ayo sama-sama. Memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Benar sekali. Oke. Ibu sangat senang sekali hari ini pelajaran kita selesai, dan Ibu akan berikan tugas kalian 5 soal di halaman 35. Nah, coba dilihat ya. Itu ada tugas 5 soal, coba dijawab ya. Kita akan bertemu di lusa. Oke. Semua bukunya diberesin, jangan ada yang ketinggalan buku-bukunya. Oke,
kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita ambil sikap yang baik, sikap yang sopan. Kita mulai berdoa, doa dimulai, doa selesai. Ya.